Sintesa, si teknologi e-voting berbisa. Bel masuk baru saja berbunyi, tetapi suasana kelas setelah jam istirahat jauh dari kata siap belajar. Kertas-kertas berserakan di lantai, sisa bungkus makanan menumpuk di pojok ruangan, dan tempat sampah penuh, namun tidak ada satupun yang tergerak untuk mengosongkannya. Ketika saya masuk, beberapa murid malah asik bercanda sambil menendang gulungan-gulungan kertas seperti bola kecil. Ada yang pura-pura tidak melihat sampah di dekatnya, ada juga yang berkata, Lia udah piket, Rehan udah. Yang belum cuman Ganesha. Fani, ya, Ganesha urung piket. Piket! Piket kok. Apa Ganesha harus piket? Orang! Itu sampahnya diambilin dong. Kotor gak dibersihin. Kan bukan piket saya. Tapi kan kesadaran. Kan tetap aja, kan itu ada di bawah kamu. Nah, pada saat itu saya bertanya pada diri saya sendiri, jika hal sesederhana itu menjaga kebersihan lingkungan saja tidak mereka pedulikan, bagaimana mungkin mereka kelak bisa bertanggung jawab pada lingkungan yang lebih besar lagi, bertanggung jawab kepada masyarakat atau bahkan kepada bangsa ini. Perkenalkan, saya Yuni Latifa, saya guru kelas 6 SD Negeri 1 Ambaresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Pada momen itu, sebagai guru, saya merasa sedih. Saya menyadari betapa tantangannya semakin besar. Karakter murid menurun, empati berkurang, dan rasa tanggung jawab mengecil. Dan minat belajar PKN semakin merosot karena dianggap sebagai teori belaka. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya hidup di dalam keseharian mereka justru tidak tampak dalam perilaku yang paling sederhana. Disinilah saya menyadari pembelajaran ini harus berubah. Murid tidak cukup diberi ceramah tentang karakter saja, tetapi murid harus mengalami, merasa, berperan, dan langsung dalam memecahkan masalah yang ada di dekat mereka. Dengan kata lain, kita membutuhkan pembelajaran yang mendalam sebagai standar pendidikan kita sekarang. Pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Kita diminta menghidupkan dimensi profil lulusan, terutama kolaborasi, komunikasi, penalaran kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Kalian sudah melihat begitu banyak masalah-masalah di negara kita. Bagaimana kalian sebagai generasi muda bisa menyelesaikan itu semua? Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, anak-anak. Kalau kalian dari sekarang sulit untuk berempati, sulit peduli terhadap masalah yang hadir di lingkungan kalian sendiri, di kelas kamu masih kotor. Oh, pagi-pagi bu guru ngecek, pulang sekolah bu guru ngecek, istirahat bu guru ngecek, kenapa kok masih banyak sampah-sampah yang berserakan? Bagaimana murid bisa kritis jika mereka tidak peduli pada masalah nyata di lingkungan mereka sendiri? Bagaimana mereka bisa berkolaborasi jika bersih kelas saja tidak menjadi urusan bersama? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat saya mencari cara untuk benar-benar menghidupkan pembelajaran. Saya ingin murid mengalami, bukan hanya mendengar. Melalui Sintesa, si teknologi e-voting berbisa menjawab keresahan yang terjadi. Saya merancang pembelajaran PKN dengan memadukan problem-based learning untuk menghadirkan masalah nyata. E-voting digital agar pembelajaran relevan dengan perkembangan zaman. Dan juga classroom job untuk menanamkan rasa tanggung jawab untuk semuanya. Dan karakter inti bisa berempati, sinergi, analitis sebagai jiwa dalam pembelajaran. Sebelum memulai, saya mencari banyak referensi, berdiskusi dengan teman sejawat, dan belajar dari komunitas digital. Saya menyusun modul ajar berbasis pengalaman murid. Capaian pembelajaran utama kami adalah murid mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan ESA dalam proses pembelajaran. B-nya itu berempati. Saya mengajak murid mencari masalah bukan dari saya, tetapi dari kehidupan mereka sendiri. Kami membahas isu nasional dan juga masalah yang terdekat, yaitu perilaku apatis di lingkungan kelas. S-nya adalah sinergi. Untuk melatih kerjasama atau kolaborasi, kami membuat kegiatan pemilihan presiden mini kelas 6A.
Murid melakukan kampanye, berorasi, dan menyampaikan visi misi kelas. Jika saya terpilih, saya akan mengajak semua teman untuk menjaga kebersihan kelas. Saya akan membuat kelas ini sebagai juara. J. Jujur. U. Unggul. A. Amanah. R. Rapih. A. Aktif. Apa cok? Jika saya terpilih presiden, saya akan kasih kalian es krim gratis, permen gratis. Sampai akhirnya melakukan pemilihan presiden mini melalui e-voting digital. E-voting digital ini adalah media yang transparan, modern, dan menyenangkan bagi mereka. Setelah terpilih, Presiden Mini kelas 6A membentuk kabinet dan jajaran menteri, Menteri Kesehatan, Pendidikan, Keuangan, dan tentunya juga Menteri Kebersihan. Kami melakukan mini drama tentang bagaimana seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Murid mulai belajar bahwa kepemimpinan bukan soal gaya bicara saja, tetapi soal kemampuan mengorganisasi sinergi kelas dan juga memecahkan masalah bersama. A-nya adalah analitis. Tahap ini adalah tahap yang paling menarik dan paling penting. Bersama murid, saya menganalisis adegan mini drama pemilihan Presiden Mini kelas 6A. Mana adegan-adegan yang sesuai dengan sila Pancasila dan mana adegan-adegan yang melanggar atau menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Mereka mengenali nilai bukan hanya dari definisi saja, tetapi dari kejadian di depan mata. Sebagai solusi nyata, murid kemudian menciptakan classroom job. Classroom job adalah tanggung jawab harian yang diberlakukan untuk semua murid. Ada yang throw the rubbish atau membuang sampah, kemudian check the drawer, mengecek laci, write the date, dust the table, membersihkan meja, clean the floor, menyapu lantai, dan juga teacher helper atau pembantu guru. Saat itu saya bertanya, siapa yang mau ambil job ini? Semua murid angkat tangan karena mereka merasa pekerjaan ini adalah bagian dari kontribusi, bukan beban. Perubahan yang saya lihat sangat membahagiakan. Murid lebih berempati, lebih bersinergi karena setiap job saling melengkapi. Mereka lebih analitis karena terbiasa menghubungkan perilaku dengan nilai Pancasila di kelas. Melalui sintesa teknologi e-voting berbisa, kini kelas tidak hanya menjadi bersih, tetapi juga lebih hidup dengan pemanfaatan digital. Sebagai guru, saya belajar bahwa murid tidak membutuhkan teori yang panjang untuk memahami karakter. Yang mereka butuhkan adalah pengalaman nyata, ruang untuk mencoba, dan kesempatan untuk menentukan pilihan. Asyik Bu, ini adalah pengalaman baru kami. Saya jadi sadar pentingnya menerapkan nilai Pancasila setiap hari. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Yuni Latifah telah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Melalui simulasi demokrasi, voting digital, serta pembentukan kabinet kelas, siswa tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga merasakan langsung bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan oleh Ibu Latifah mampu menumbuhkan karakter yang positif seperti bertanggung jawab, kepemimpinan, kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan dan kebiasaan baik di sekolah. Pembelajaran ini menjadi contoh praktik yang kreatif, relevan, dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak. Kegiatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi pembelajaran di kelas lainnya. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.